Indonesia sudah memilih seorang anak muda yang dicintai oleh rakyat Indonesia yang saat ini duduk menjabat menjadi wakil presiden. Sayangnya, orang-orang tua yang dikalahkan oleh anak muda ini menyimpan dendam dan kebencian, sehingga mereka membayar anak-anak muda yang lain untuk mendiskreditkan Mas Wapres kita ini dengan berbagai cara. Cara-cara konyol yang mereka lakukan diantaranya adalah membuli Mas Wapres dengan kata-kata yang sadis dan menghinakan, seperti plonga-plongo, anak haram konstitusi, blimbing sayur, tidak bisa pidato, bahasa Inggrisnya jelek. Hinaan-hinaan ini tidak cukup memuaskan hati mereka, sehingga mereka bersekutu untuk memfitnah Mas Gibran agar Mas Gibran dimakzulkan oleh rakyat. Fitnah yang saat ini beredar adalah fitnah yang sama menimpa ayahandanya, seorang Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduh memiliki ijazah palsu dan memalsukan ijazahnya di pasar pramuka. Saat ini Mas Gibran juga diterpa isu yang sama. Tidak memiliki ijazah SMA, bahkan dituduh ijazah S1-nya palsu. Siapa saja yang menyebarkan isu menyebalkan ini, diantaranya adalah geng panci, spiritualitil, dan anak-anak abah, juga kader-kader partai yang kalah pada saat bertanding bersama Mas Gibran di tahun 2024. Mereka ini semua sangat antusias untuk memakzulkan Mas Gibran. Bahkan ada orang-orang tua yang bau tanah juga mendiskreditkan Mas Gibran, meminta DPR untuk mengimpeachment Mas Gibran hanya karena fitnah dan isu yang tidak ada data dan faktanya. Yang menarik perhatian saya saat ini adalah sayembara yang dibuat oleh Denny Indrayana. Siapa Denny Indrayana? Saya tidak kenal. Orang ini tidak terkenal, sehingga dia memanfaatkan isu ijazah Mas Wapres untuk menjadikan dirinya viral, sebagaimana yang dilakukan oleh spiritualitil dan Roy Panci, yang akhirnya mereka punya channel yang menghasilkan pundi-pundi uang karena mereka meramaikan channelnya dengan fitnah yang mereka buat, adu domba kebencian, dan mengumpulkan buli-bulian di dalam channel tersebut untuk menghina Pak Jokowi dan menghina Mas Gibran. Hinaan, fitnah, buli-bulian, adu domba, kebencian membuat mereka kenyang di dalam menerima AdSense di channel mereka. Ini yang sedang dilakukan oleh Denny Indrayana untuk memperoleh pundi-pundi uang dengan cara memfitnah, mengadu domba, memprovokasi, menyebarkan berita bohong dan kebencian. Denny Indrayana yang membuat sayembara akan memberikan sejumlah uang kepada orang yang bisa menemukan ijazah SMA Mas Gibran. Saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar. Tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Maka saya anggap Denny Indrayana sedang menantang KPU yang pada tahun 2024 menerima berkas-berkas yang diberikan oleh Mas Gibran ketika beliau mendaftar sebagai calon wakil presiden. Semua sudah jelas bahwa ijazah Mas Wapres kita ini asli, ada, dan sudah diterima secara sah oleh KPU dan juga MK.
Kurang apa lagi? Apa yang dituntut oleh mereka yang membenci Mas Gibran? Jadi kita tahu bahwa orang-orang yang melakukan kebohongan publik dengan menyebarkan isu bahwa wapres kita tidak punya ijazah SMA atau ijazah S1-nya palsu, atau dengan tuduhan-tuduhan yang lebih sadis dari itu, adalah mereka yang kecewa karena jagoannya kalah telak. Rupanya Denny Indrayana ini adalah anak buah Abah. Jadi wajar kalau dia saat ini sedang mencari keviralan dengan menyebarkan sayembara yang menurut saya sayembara tersebut adalah sayembara orang gila. Bagaimana mungkin kita rakyat Indonesia bisa menemukan ijazah SMA Mas Gibran, sementara ijazah tersebut ada pada pemiliknya, yaitu Mas Wapres itu sendiri. Jadi sayembara ini cuma gimmick supaya Denny Indrayana ini viral, ngetop, dan membuat kehebohan sebagaimana kehebohan yang berhasil diciptakan oleh geng Panci dan spiritualitir. Denny Indrayana sedang menjajal sebuah aksi konyol yang tentunya akan berakhir lebih konyol lagi seperti yang dialami oleh geng Panci dan juga spiritualitir. Mereka saat ini kecepirit, ketakutan, ngibrit dari perkara pokok di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur. Mereka saat ini sedang mencari-cari cara agar mereka terbebas dari dakwaan. Jangan sampai nanti si Denny Indrayana ini lari terbirit-birit ketika dia dinyatakan sebagai terdakwa. Jangan sampai si Denny ini nanti mengatakan bahwa dia hanya sekedar membuat sayembara, tidak bermaksud untuk menyebarkan berita hoax atau fitnah, seperti yang dilakukan oleh spiritualitil dan kawan-kawannya. Sampai saat ini spiritualitil masih tidak juga mengaku bahwa dia menyebar fitnah, kebohongan, dan kebencian. Sampai saat ini dia masih saja ngeyel, masih saja menganggap bahwa dirinya peneliti, tidak bermaksud untuk menghina, menjatuhkan. Bahkan dalam perdebatan-perdebatan dia seperti orang gila yang tidak membiarkan lawan bicaranya untuk menjelaskan. Seolah-olah dia takut publik mengetahui kebenaran. Denny Indrayana sedang menantang sebuah angin besar untuk dia hadapi. Dia tidak belajar dari kasusnya spiritualitil dan Roy Panci. Seolah-olah dia ini keren, hebat, bisa menantang lembaga negara, KPU maupun MK yang sudah meloloskan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Seolah-olah dia punya kekuatan lebih menantang seorang wakil presiden yang secara sah ditetapkan sebagai seorang eksekutif oleh lembaga-lembaga yang ada di negara kita, lembaga-lembaga yang berwenang. Kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Jika Denny Indrayana yakin 100% bahwa ijazah Mas Gibran tidak ada, ijazah SMA-nya tidak ada, atau ijazah S1-nya palsu, maka saya yang akan menantang Denny Indrayana untuk terus melakukan kebohongan dan fitnah ini sampai nanti dia berada di pengadilan. Jangan kamu lari seperti spiritualitil, wahai Denny. Jangan kamu kecepirit nanti ketika kamu dimintai pertanggungjawaban atas semua fitnah yang kamu lakukan. Jangan kamu sok jagoan, tapi ujung-ujungnya kamu lari terbirit-birit.